Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga di hari kelima Ramadan ini Anda selalu sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik di mana kita sering mencarinya, yaitu motivasi. Saya yakin teman-teman sering mengikuti sebuah training motivasi maupun seminar motivasi dengan menghadirkan para motivator dan pembicara hebat di luar sana. Dan teman-teman mendapatkan semangat baru, mendapatkan antusiasme yang begitu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, berapa lama itu akan bertahan? Itu yang menjadi PR terbesar buat kita semua ketika kita menghadiri sebuah seminar maupun training motivasi. Tidak ada yang salah dalam training tersebut. Tetapi yang harus kita gali lebih dalam lagi adalah bagaimana sumber motivasi itu betul-betul kita temukan. Dan ini yang akan kita bahas sama-sama. Oke, baik. Ketika kita bicara tentang motivasi, motivasi itu ada arahnya. Arah motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah toward, yang kedua adalah way. Dalam kehidupan kita sehari-hari, toward itu artinya kita menginginkan sebuah hadiah, kita menginginkan adanya iming-iming, kita menginginkan adanya sebuah penghargaan. Dan kita melakukan apapun, kadang kita mengejar penghargaan tersebut, mengejar hadiah tersebut, mengejar sesuatu yang membuat kita senang. Sementara arah motivasi yang kedua yaitu adalah way. Way itu artinya adalah menghindari. Kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita menghindari untuk hidup secara tidak nyaman gitu ya. Makanya teman-teman bekerja keras. Makanya teman-teman melakukan segala upaya yang halal untuk mencapai tujuan tersebut, untuk menghindari sesuatu yang tidak nyaman tersebut. Nah, pertanyaan adalah mana yang paling tepat? Nah, jawabannya adalah tidak ada yang paling tepat di keduanya. Terkadang kita itu dominan di salah satunya. Ya, ada teman-teman yang dominan itu adalah arah motivasinya adalah toward. Artinya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, pengen ada sebuah achievement yang diraih dalam kehidupannya. Dan ada orang yang ketika sudah diberikan hadiah, sudah diberikan iming-iming, sudah diberikan sesuatu yang membuat orang itu biasanya akan lari gitu ya, tetapi ternyata dia tidak tergerak untuk melakukan itu. Mungkin bisa jadi orang tersebut, teman-teman, termasuk dalam orang yang dominan itu di way. Artinya teman-teman melakukan sesuatu untuk menghindari sesuatu yang tidak nyaman tersebut. Contoh misalkan ketika anak-anak kita di rumah tidak mau belajar, ya tidak mau belajar, sudah diiming-iming hadiah tetap nggak mau belajar. Tetapi ketika Anda sebagai orang tua bilang sama anak Anda, nanti nak, kalau kamu nggak belajar, maka jatah pulsa kamu, jatah internet kamu, ayah kurangi. Wah, baru anak itu mau belajar. Itu artinya adalah ada kesenangan yang dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, dalam konteks kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sesungguhnya sudah terbiasa dengan toward dan way tersebut. Antara kesenangan dengan kepahitan, antara sesuatu yang membuat kita bahagia dengan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Itu ada dua kutub yang saling melengkapi. Ada juga dalam konsep di agama gitu ya, ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka. Dan itu bekerja masing-masing. Tetapi apakah kemungkinan itu bisa bekerja dua-duanya? Bisa. Dan itu justru yang paling bagus. Jika seseorang bergerak hanya karena misalkan takut dengan dosa aja, mungkin teman-teman bisa lebih rajin. Tetapi
untuk bisa membuat teman-teman konsisten melakukan sebuah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi, maka dua kutub antara tadi, pahala dan dosa itu harus disamakan, ya, antara pahala dan dosa, antara surga dan neraka itu bisa berjalan beriringan. Itu yang bagus sekali, itu yang bagus sekali. Dan saran saya Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang sales leader, apalagi pemimpin di sebuah perusahaan, temukan dua kutub tadi dalam kehidupan kita aja dulu. Karena ketika kita sudah bisa menemukan itu, maka kita akan bisa berlari lebih kencang lagi. Contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika Anda memutuskan untuk nge-gym, olahraga. Apa yang membuat Anda memutuskan olahraga? Dan jawabannya biasanya adalah, saya olahraga, saya nge-gym karena saya takut kolesterolnya nambah, asam uratnya nambah, saya takut nanti kegemukan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah ketakutan, dan itu tetap bagus buat kehidupan kita. Terkadang rasa takut itu adalah motivasi yang terbesar dalam kehidupan kita. Anda berhenti merokok misalkan, apa yang membuat Anda berhenti ngerokok? Yang membuat Anda berhenti ngerokok adalah karena saya takut saya mati muda, serangan jantung, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itulah yang kadang membuat kita benar-benar berhenti merokok. Kita berhenti merokok kalau kita sudah merasakan sakitnya karena kita merokok. Itu adalah motivasi terhebat di dalam kehidupan Anda. Oke, nah, dan kemudian kalau membuat kita konsisten, apa yang membuat kita konsisten tetap bisa melakukan proses perubahan dan kita konsisten disiplin melakukan proses perbaikan itu? Maka yang harus kita padukan adalah tadi two word-nya, antara uwe biasanya adalah gerbang pendobrak membuat kita melakukan proses perubahan. Tetapi untuk bisa maintain proses perubahan itu biar tetap berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya two word. Contoh tadi, balik lagi ke nge-gym. Ketika teman-teman nge-gym dan ternyata enak ya badan saya, ternyata badan saya jadi lebih fit, lebih hebat, perut saya lebih six pack dan lain sebagainya, maka ketika kita membayangkan kita akan mencapai goal tertentu dalam kehidupan kita ketika dalam nge-gym tadi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan itu akan saling melengkapi. Jadi dua hal, arah motivasi. Saran saya adalah gunakan keduanya dalam kehidupan kita. Temukan itu dalam diri teman-teman, dalam diri kita. Maka kita akan bisa memaintain motivasi kita untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Itu saja tips di hari kelima ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan tombol motivasi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.